Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Aja Hasanuddin dalam rangka perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan. Ya alhamdulillah pada hari ini kita sudah mencapai pertemuan 11, yang mana pertemuan 11 sampai terakhir nanti ini akan membahas terus masalah penggabungan usaha ya, atau business combination, seperti bagaimana menggabungkan saham, kemudian bagaimana pencatatannya ini, termasuk adalah bagaimana mengkonsolidasikan laporan keuangan perusahaan induk dan cabang. Intinya mulai pertemuan 11 ini akan membahas terus masalah penggabungan usaha. Baik, dalam pertemuan 11 ini kita akan membahas dasarnya dulu ya. Saudara, pada umumnya perusahaan ini ingin berkembang, ingin lebih maju, ingin meningkatkan omset usahanya. Nah, ada dua jenis pengembangan perusahaan tersebut ya. Yang pertama adalah pengembangan internal. Ini melibatkan organisasi di dalamnya sendiri ya, seperti mengembangkan atau menambah jenis produk baru, kemudian membuka daerah pemasaran baru, termasuk kemarin penjualan konsinyasi adalah contoh daripada pengembangan internal perusahaan ya, atau yang ketiga mengembangkan proses produksi baru. Ini adalah pengembangan yang dilakukan di dalam dirinya sendiri. Lalu yang kedua, alternatif yang kedua adalah pengembangan eksternal, artinya mengembangkan usaha perusahaan dengan melibatkan unit-unit usaha di luar organisasi perusahaan. Bahkan kalau perlu ini melibatkan pesaing ya. Kalau dirasa pesaing ini sulit untuk disaingi, maka salah satu cara adalah dengan mengajaknya bergabung, seperti itu ya. Atau rekanan atau perusahaan sejenis ya, yang tidak mempunyai hubungan operasional sama sekali dengan usaha tersebut. Jadi ini dua-duanya adalah cara untuk melakukan pengembangan usaha. Nah, yang akan dibahas adalah yang kedua ini, pengembangan eksternal. Bagaimana mengembangkan bisnis yang melibatkan perusahaan yang lain. Seperti itu ya. Nah, secara legalitas, penggabungan usaha itu pada dasarnya ada 3 ya. Pertama merger, kedua konsolidasi, yang ketiga afiliasi atau akuisisi. Ya, perhatikan perbedaannya. Ini sekilas sama karena sama-sama penggabungan usaha ya. Perhatikan, kalau merger ini adalah salah satu perusahaan yang bergabung akan hidup terus dan yang lain akan mati. Ya, akan diambil alih aktiva dan utangnya dan menjadi perusahaan yang hidup itu berbentuk PT. Yang kedua, semua konsolidasi, yaitu semua perusahaan yang bergabung menyerahkan semua aktivanya membentuk perusahaan baru. Yang ketiga, afiliasi atau akuisisi, ini dalam hal ini perusahaan bergabung tetap berdiri dan tetap menjalankan operasionalnya masing-masing, akan tetapi salah satu akan menguasai perusahaan yang lain. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar berikut. Kalau merger, perhatikan A ditambah B sama dengan A. Jadi salah satu akan tetap hidup dan salah satu lainnya akan mati, akan diambil oleh si A ini ya. A tambah B menjadi A. Ini yang disebut merger. Lalu bagaimana dengan konsolidasi? Perhatikan. Kalau konsolidasi A ditambah B sama dengan C. Ini A dan B-nya mati ya, membentuk satu perusahaan baru PTC ini. Ini yang disebut konsolidasi. Lalu yang ketiga adalah afiliasi atau akuisisi ya. A
ditambah B ini masing-masing tetap berjalan. A menjadi A, B menjadi B, tetapi salah satunya adalah menguasai perusahaan lain. Di sini contohnya yang A menguasai si B ini. Ya. Ini pernah terjadi misalkan pada stasiun televisi ya, milik Henry Tanu ya, yaitu PT MNC TV ya, dia melakukan akuisisi RCTI, SCTV dan sebagainya menjadi masing-masing hidup bersendiri ya. MNC TV ada, SCTV ada, SCTV ada, tetapi pemegang kekuasaan itu ada di MNC TV seperti itu ya. Nah, semoga paham perbedaan tiga bentuk kombinasi bisnis ini ya. Selanjutnya adalah bahwa dari ketiga jenis penggabungan usaha tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu penggabungan vertikal dan juga penggabungan horizontal. Artinya vertikal ini adalah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Ini penggabungan usaha yang mempunyai kegiatan yang berbeda tetapi saling berhubungan ya, yaitu sebagai rekanan ataupun kanan. Keuntungannya adalah pertama, resiko terjadi kesulitan dalam memperoleh bahan baku ya. Jadi selama ini perusahaan susah mencari bahan baku, maka setelah bergabung akan mudah memperoleh bahan baku. Yang kedua, mutu produksi lebih baik ya. Kemudian biaya per unit turun karena proses produksi terintegrasi. Dan tentu pembayaran PPN atau pajaknya juga ditunda atau berkurang ya. Nah, yang kedua, penggabungan horizontal ini adalah menggabungkan usaha yang sama. Tujuan utama adalah untuk menghilangkan terjadinya persaingan ya. Tadi yang saya bilang, kalau perlu saingan itu kita ajak gabung supaya kedua-duanya maju gitu ya. Yang ketiga, penggabungan konglomerasi gabungan antara vertikal dengan horizontal. Baik, kita lanjutkan. Sekarang apa sih masalah yang akan terjadi di dalam proses penggabungan usaha ini? Ada dua ya. Yang pertama, penentuan dan pembagian modal saham. Berapa sih saham yang harus diberikan kepada perusahaan baru tersebut ya. Yang kedua adalah masalah akuntansinya atau pembukuannya, cara mencatat penggabungan badan usaha tersebut. Nah, dua hal ini akan dibahas yang selebihnya nanti sampai kepada pertemuan terakhir, pertemuan ke-14 ya. Sini kita lihat untuk penentuan dan pembagian modal saham ya. Ini menentukan jenis modal yang akan diterbitkan, sebaiknya memperhatikan tingkat keuntungan masing-masing perusahaan. Sini jika tingkat keuntungan relatif sama antara A dan B ini, untungnya sama ya, kurang lebih lah ya, misalkan masih puluhan juta, sama-sama 40 sama 50 juta setahun, maka ini diterbitkan satu jenis saham saja. Yang kedua, jika keuntungan relatif berbeda, maka bisa menerbitkan sahamnya lebih dari satu jenis saham. Saya yakin sepertinya yang akan terjadi yang kedua ini ya, bahwa keuntungan relatif pasti berbeda-beda dan pastinya dia akan mengeluarkan saham lebih dari satu jenis. Baik, kita lihat lagi. Caranya adalah cara menentukan jumlah modal saham ini ada 3. Yang pertama adalah dilihat dari kontribusi aktiva bersihnya ya, total aktiva bersih dalam neraca. Yang kedua adalah kontribusi labanya berapa, dan yang ketiga gabungan antara aktiva bersih dan juga laba ya. Baik, untuk lebih menjelaskan masalah penentuan jumlah modal saham ini, kita langsung saja lihat kepada contohnya. Saya sudah punya contoh ya.
yaitu di sini. Ini cara yang pertama, menggabungkan usaha dengan kontribusi aktiva bersih, ya. Pada tahun 2006, PT A, B, dan C ini sepakat melakukan penggabungan usaha berbentuk PT ABC. Artinya ini adalah konsolidasi, ya. Tiga-tiganya meleburkan diri menjadi perusahaan baru PT ABC. Ini adalah neraca masing-masing, ya. A, aktiva 300, B 450, C 600, hutang juga demikian. Di sini ada total aktiva bersihnya, ya, 250, B 350, dan C 400, serta 1000. Maka di sini berapa kontribusi relatif masing-masing adalah dengan cara mempresentasikan aktiva bersihnya. Di sini misalkan si A, aktivanya adalah 250 juta, sedangkan totalnya 1 juta, maka kontribusi relatif si A ini ada 250 dibagi dengan 1 juta, 250 dibagi 1 juta, ya. Sorry, 250 dibagi dengan 1000 dikali 100%, maka didapatkan 25%. Sedangkan si B adalah 35%, ya, dan si C adalah 40%. Nah, inilah angka-angka kontribusi relatif, ya, jumlah modal yang dimasukkan ke dalam usaha baru tersebut berdasarkan total aktiva bersihnya. Sehingga di sini kita bisa jurnal aktivanya debit, ya, sebanyak 1 miliar 350 juta, ya, totalnya ini. Dan hutangnya 350 juta, modal asalnya adalah 1 miliar. Sehingga balance, ya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan menentukan kontribusi labanya, ya. Ini PT sama soalnya, ya, PT ABC membentuk PT A, PT B, dan PT C membentuk PT ABC. Sepakati tingkat kapitalisasi adalah 20%. Ini perlu diperhatikan bahwa tingkat kapitalisasi atau menjadi modal, ya, laba yang diperoleh menjadi modal ini adalah tidak boleh melebihi atau tidak boleh kurang daripada laba yang terkecil, ya. Perhatikan tadi laba yang terkecil adalah apa, ya? Ini, ya. A 25%, B 35%, C 40%, maka tidak boleh melebihi daripada 25% ini. Maka sepakati adalah 20% tingkat labanya, ya. Baik, kita lihat. Di sini aktivanya sama tadi 300, 450, 600, totalnya 1.350. Ini dalam juta, ya. Hutangnya juga sama 50, 100, 200, total 350. Maka di sini kita bisa lihat, ya. Kalau tadi kontribusi relatif daripada modal itu adalah seperti ini, ya. Lalu menurut kontribusi labanya juga kurang lebih sama, ya. Sini kebetulan laba masing-masing PT A 50, B 70, dan C 80, total 200, maka kita presentasikan masing-masing, ya, dari totalnya. Maka sini si A, PT A ini 50 dibagi 200 adalah 25%, si B 70 bagi 200 adalah 35%, dan si C 80 dibagi 200 adalah 40%. Sebelum yang ketiga kita lihat, maka di sini berapa jumlah modal yang akan diberikan adalah dengan mengalihkan tingkat laba ini dengan laba yang diperolehnya masing-masing, ya. Sini si A
labanya 50, maka 20%-nya adalah 250. B, labanya 70, 20%-nya adalah 350. Dan si C, labanya 80, maka jumlah sahamnya adalah 500. Maka total 1000. Inilah cara yang kedua, menentukan jumlah modal saham berdasarkan kontribusi laba. Yang ketiga adalah menentukan jumlah saham dengan kontribusi aktiva bersih dan laba gabungan ya. Oke, kita lihat soal yang sama. PTA dan PTB serta PTC sepakat bikin perusahaan baru PT ABC ya. Ini satu tadi yang sudah dijelaskan di awal ya. Dengan kontribusi relatifnya dari modal atau aktiva bersih dan sedia 20, 30, 50. Ini contohnya labanya 60. Ini labanya berbeda ya contohnya ya. Sini yang A 60, B 60, C 80, total 200. Maka kontribusi labanya ini adalah 60 bagi 230 ya, yang B 60 bagi 230 juga sama, yang C ini 80 bagi 200 ada 40% ya. Di sini ketentuannya perusahaan menerbitkan dua jenis saham, yaitu saham istimewa 16% atau prioritas ya, saham prioritas. Yang kedua saham biasa ya. Saham istimewa mempunyai hak prioritas dalam pembagian laba, berpartisipasi penuh dan kumulatif tidak terbatas. Adapun pengertian saham prioritas dan saham biasa sudah pernah kita bahas ya dalam aplikasi menengah yang lalu. Ketiga, penentuan modal saham didasarkan pada tingkat kapitalisasi 16%. Baik, kita lihat bagaimana penentuan sahamnya. Kita lihat sini labanya kita tulis dulu 60, 60, 80, 200 ya. Tingkat kapitalisasinya 16%. Ini tidak boleh melebihi daripada laba terkecil ya. Tadi laba terkecilnya siapa? Si B ya. B-nya tingkat labanya 20%, maka si C 16%. Maka tidak boleh kurang daripada 16% atau melebihi 16% ini ya. Jadi kita sepakati 16% tingkat kapitalisasinya ya. Maka kita hitung, maka kita lihat di sini jumlah modal sahamnya ini kan berdasarkan persentase masing-masing ya tadi, tingkat kontribusi labanya 30, 30 dan 40%. Kita lihat bahwa A 30% daripada totalnya 1250 adalah sebesar 375. B pun sama dan C adalah 40%, 500 ya. Kemudian di sini tadi saham biasanya adalah seperti contoh di atas 200, 300, 900 ya. Maka di sini ada selisih. Maka ini adalah saham istimewanya. 375 kurang 200, 175. Yang si B 375 dikurang 300 ada 75 dan si C 500 0. Jadi si C tidak punya saham istimewanya ya. Oke, kita lihat sini, maka di sini modal saham biasanya ada 1M, si A-nya 200, si C-nya 3, si B 300, si C 500. Dan modal saham mohon maaf ini saham prioritas ya, adalah A 175, B 75, C tidak punya. Maka terakhir kita jurnal bahwa total aktifanya adalah 1,3 miliar. Kita lihat ya, jadi di atas aktifnya 1,3 miliar. Kemudian kita mendapatkan
utangnya 350, kemudian modal sampai istimewanya 250 dan saham biasa 1M, maka selisihnya itu dijadikan goodwill ya, di debit seperti itu. Nah, itulah cara penentuan berapa sih modal yang harus diserahkan perusahaan-perusahaan yang bergabung ya ke dalam perusahaan baru tersebut. Didapatkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah menentukan aktiva bersihnya, yang kedua adalah menentukan kontribusi labanya, yang ketiga gabungan antara aktiva bersih dan juga laba. Demikian, semoga bermanfaat ya. Untuk lain-lain kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kita Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.